sebelum kita memulai ibadah awal tahun ajaran 2020-2021, mari kita sama-sama mengikuti ibadah awal tahun ini. Ya, sebelum kita mulai ibadah awal tahun ini, kita mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, semua karena berkat anugerah-Mu Tuhan kami bisa berkumpul di sini pada hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah awal tahun ajaran ini Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang memenuhi hadirat-Mu di sini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan, rencana-Mu selalu indah Tuhan. Kami percaya bahwa musim-musim ini akan berlalu dan kami akan berbuah Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita memulai ibadah awal tahun ini, mari kita sama-sama pujikan satu lagu, yaitu Oh Betapa Dalamnya. Mari kita sama-sama semangat. See
Selamat pagi, saudara. Perkenalkan, nama saya Pendeta Andri Purnawan dari GKI Darmo Satelit Surabaya. Kita bersyukur pagi ini diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, menandai masa baru di tahun ajaran 2020-2021. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Engkau yang memberi kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan mengurapi setiap kami. Sehingga meskipun kami terpisah oleh jarak dan diikat di dalam persekutuan virtual ini, kami percaya Roh-Mu yang kudus akan bekerja bagi kami pribadi lepas pribadi di tempat dimanapun kami berada. Urapilah hamba-Mu dan urapilah seluruh siswa, para guru, dan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebaktian kita bertemakan Peacefully Moving On, dan renungan akan didasari dari 2 Korintus 13 ayat 11 yang demikian bunyinya. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dan usahakanlah supaya dirimu sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Saudara, tema kita, Peacefully Moving On, menegaskan bahwa kehidupan telah berubah setelah wabah. Oleh karena itu setiap orang harus moving on, harus bergerak, menyesuaikan diri dengan keadaan. Tetapi kita harus mengakui bahwa adjusting to change can be challenging. Menyesuaikan diri dan berubah itu tidak mudah, sangat menantang. Setelah selama beberapa bulan kita berada di dalam kebingungan, tinggal di dalam pembatasan, dan kini mau tidak mau, supaya hidup terus bergulir, pembatasan itu mulai dilonggarkan dan orang menyebutnya sebagai the new normal. Tetapi the way we live is different indeed. Cara hidup kita tentu tidak lagi sama dengan masa-masa yang lalu. Di mana-mana sekarang terdapat tulisan kawasan wajib bermasker. Orang harus selalu jaga jarak. Dan bahkan kita menjadi lebih sensitif ketika mendengar seorang batuk atau bersin. Waspada kalau dia terjangkit wabah COVID-19. Saudara-saudara, kita berada di dunia yang berubah. Komunitas kita berubah, sekolah kita berubah, dan singkatnya kehidupan di masa kini menjadi jauh lebih menantang daripada di masa lampau. Pertanyaannya apa yang harus kita lakukan dalam situasi yang demikian? Bagi saya setidaknya ada 6 hal, saudara, yang perlu dipertimbangkan untuk kita lakukan di era yang disebut sebagai new normal ini. Pertama, kita perlu berdamai dengan sense of loss. Tentu sangat wajar, sangat manusiawi jika kita merasa kehilangan kenangan, kehilangan kebiasaan. Ada yang hilang ketika kita tidak dapat datang ke gereja atau tidak dapat datang ke sekolah secara langsung. Ada yang hilang ketika kita tidak bisa berjumpa bersama dengan teman-teman setiap hari di bangku-bangku kelas kita. Dan kita perlu mengakui rasa kehilangan itu. Yang kedua,
buatlah yang namanya new routine. Rutinitas yang baru, supaya kita tidak tersandera oleh virtual activity, aktivitas virtual di depan komputer atau di depan gadget kita, dan itu menghabiskan energi. Saya mengapresiasi Sekolah Petra yang juga beberapa sekolah lain yang menyarankan agar siswanya memakai seragam meskipun sedang belajar online. Bagi saya itu adalah ide yang baik, saudara, karena itu mengkondisikan saudara untuk mengalami variasi pada aktivitas harian. New routine adalah tentang create space inside your space. Ada perbedaan antara ketika kita sekolah, belajar, bermain. Kita harus punya yang namanya life skill, kemampuan untuk mengelola kehidupan, tahu kapan waktunya kita harus istirahat, bermain, belajar, bekerja, dan bayangkanlah kalau kita seharian dari pagi sampai malam hanya memakai piyama, saya yakin kita akan kehilangan motivasi di dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah kita. Oleh karena itu, berlakulah seolah-olah kehidupan kita terus berjalan di dalam jadwal-jadwal yang berbeda, dan kita harus menempatkan diri pada fase-fase yang berbeda. Buatlah kehidupanmu bukan hanya menjadi satu tema, pakai piyama dari pagi sampai malam, tetapi dengan banyak tema, banyak aktivitas, banyak kegiatan, dan berlakulah seserius mungkin di dalam menjalani rutinitas itu. Yang ketiga, saudara, perlu dipertimbangkan untuk membuat jurnal, refleksi harian. Tuangkanlah segala pikiran, perasaan yang melintas. Aktivitas apa saja yang saudara lakukan pada hari ini, dan apa saja yang terjadi di dalam kehidupanmu hari ini, cobalah untuk mencatatnya. Yang keempat, berupayalah untuk terus terhubung dengan teman-temanmu, dengan gurumu, dengan keluargamu, dengan saudara-saudara sepersekutuanmu. Social distancing doesn't mean social disconnecting. Tetaplah terhubung dengan teman-teman dan keluarga baik secara offline maupun online. Saya punya seorang teman yang setiap mau belanja, dia selalu kontak istri saya. Aku mau belanja. Kamu butuh apa? Dan kemudian apa yang kami butuhkan, kami titipkan ke dia, dia membelanjakannya. Dan mengantar belanjaan itu ke rumah. Meski tidak bertamu lama, ia mengantarkan itu. Demikian juga istri saya ketika membeli sesuatu, ia teringat akan temannya, ia kontak. Kamu butuh apa? Dan ia membelanjakannya. Kita tetap perlu berupaya untuk punya koneksi. Bukan hanya secara online, tetapi juga offline. Mungkin kamu di dalam berkat yang Tuhan titipkan padamu, bisa berbagi dengan temanmu. Ketika malam, mungkin bisa kasih mereka surprise, gitu ya, memesankan makanan untuk temanmu secara online, dikirim, dan itu tentu akan memberikan sukacita tersendiri bagi temanmu atau bagi sanak keluargamu. Yang kelima, saudara, ini terkait dengan bacaan kita di dalam 2 Korintus 13 tadi. Rasul Paulus menegaskan agar kita belajar bersukacita. Bersukacita di dalam masa yang seperti sekarang ini tidaklah mudah.
Dan bersukacita itu artinya adalah mampu melihat apa yang baik, mampu untuk mensyukuri segala sesuatu. Dan sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, belajarlah untuk menuliskan jurnal, tuliskanlah apa yang kusyukuri pada hari ini. Apa yang membuatku tersenyum pada hari ini. Dan juga mungkin tuliskanlah hal baik apa yang kuterima sebagai sesuatu yang tidak terduga hari ini. Atau apa yang membuatku tertawa bahagia pada hari ini. Ketika kita belajar untuk melihat hal yang positif di dalam kehidupan kita, belajar untuk mensyukurinya, maka di tengah wabah sekalipun, kita tetap bisa mengalami sukacita. Dan yang keenam, saudara, Rasul Paulus mengajar kita untuk senantiasa selalu sempurna. Sempurna itu artinya set things right. Mengatur, menyusun, memposisikan segala sesuatu pada posisi yang tepat. Setiap pola, jadwal, tujuan hidup kita, kapan kita harus beristirahat, kapan kita harus belajar, kapan kita harus konsumtif, mengkonsumsi sesuatu, kapan kita harus produktif, kapan kita mendapat, kapan kita berbagi, set things right. Itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan itu adalah sebuah kesempurnaan. Kehidupan yang kita jalani memang kehidupan yang tidak lagi sama dengan kemarin. Sekolah di masa pandemi tentu sangat menantang. Bukan hanya kamu yang susah, tetapi juga guru-gurumu susah. Semua orang susah. Dan di sanalah kita ditantang untuk hidup terus bergerak, menyesuaikan diri dengan sebuah perubahan yang tidak dapat kita tolak. Saya ingin menutup renungan pagi ini dengan menegaskan pesan Rasul Paulus bahwa Allah, Sang Sumber Kasih dan Damai Sejahtera, menyertai kamu. Selamat memasuki tahun ajaran yang baru, tahun ajaran 2020-2021. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Di dalam kehidupan yang sedang berubah, kami rindu agar kami dimampukan untuk tetap menari-nari di tengah perubahan. Kami berdoa, kiranya setiap kami tetap sehat di masa wabah. Bukan hanya sehat tubuh kami, tetapi sehat pikiran kami, sehat semangat dan spiritualitas kami. Sehingga segala tugas, tantangan di tahun ajaran yang baru boleh kami lewati bersama dengan Tuhan. Berkatilah para guru kami, berkatilah para karyawan di sekolah, berkatilah kepala sekolah dan para staf, berkatilah pengurus PPPK Petra. Kiranya kasih dan rahmat-Mu memampukan kami untuk tetap bersukacita dan mengalami damai sejahtera di dalam segala sesuatu. Kami berdoa untuk kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara online. Kami berdoa kiranya seluruh pelaku di dalam proses belajar mengajar boleh tetap bersemangat, tetap berjuang di tengah kesulitan, di tengah sulitnya kami berkonsentrasi menyerap materi, di tengah sulitnya kami mempertahankan motivasi untuk terus belajar.
Ya Bapa, berkatilah. Di tengah sulitnya bagi kami untuk memanage atau mengelola kelas, di tengah tantangan yang dihadapi oleh para guru untuk tetap menunaikan tugas di tengah-tengah wabah. Ya Bapa, mampukanlah. Terpujilah namamu. Kami mensyukuri kesempatan mengawali tahun ajaran yang baru ini melalui sebuah ibadah. Dan kini biarlah setiap kami menerima berkat Tuhan, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam segala keadaan, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.